dan sampai di atas, kita bisa maklum nasib ikan tadi. Bisa digetok, bisa dibacok, bisa digoreng, bisa dipepes. Tapi yang jelas nasibnya merana. Maka kalau ada orang makin jauh dari agama, makin kaya, makin tidak mau sholat, makin berlimpah hartanya. Saudara tidak usah heran, cukup dalam hati saja, ikan lo. Jangan keras-keras, marah dia. Kemiskinan apabila didasari dengan sikap keimanan merupakan ujian untuk menguji kualitas keimanan seseorang. Bahkan satu hadis menyatakan apabila Allah mencintai seorang hamba, maka diujinya hamba itu karena Allah ingin mendengar liyasma'a tadarru'ahu, ingin mendengar ratapan orang tadi. Sama juga kita, kadang-kadang karena cinta benar kepada anak kita yang mungil, suatu saat kita ingin mendengar dia nangis, kita cubit dia. Bukan karena gemes, bukan karena benci, ingin mendengar nangisnya kok indah begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan sampai ada pertanyaan, saya kan sembahyang rajin banget, kenapa miskin ya? Apabila sekali lagi didasari dengan sikap keimanan, maka kemiskinan merupakan ujian. Dan tentu anak sekolah itu kalau lagi ujian berat, capek, sakit hati, peras keringat, banting tulang, kepanasan, kehujanan, kenikmatan baru akan dia rasakan pada saat terima rapot pengumuman kenaikan kelas. Di situ kenikmatannya terasa. Demikian menghadapi ujian, kita cuma mengeluh. Kenapa ada rasa takut? Kenapa kelaparan? Kenapa kemiskinan? Di balik semua itu, apabila kita sudah merasakan naik kelas, akan terasalah kenikmatannya. Itu ujian yang ketiga. Yang keempat yang diceritakan dalam Al-Baqarah 155, wal anfus ay wa naqsim minal anfus, kekurangan jiwa atau kematian. Saudara-saudara, yang hidup takut mati. Padahal semua makhluk hidup harus berani mati. Bagaimanapun takutnya kita kepada mati, bisakah kita menghindarkan diri dari dia? Bagaimanapun kita tidak ingin bertemu malaikat maut, kemana kita akan lari bila dia datang mengetuk pintu? Bagaimanapun kita ingin menghindar dari pertemuan dengannya, kemana kita akan lari apabila dia sudah datang hendak menjemput nyawa? Karena itu memang ada satu prinsip yang dijelaskan oleh para ulama kita, iskariman au mut syahidan. Mati dan hidup dua hal yang tidak terpisahkan. Oleh karenanya, kalau memang hidup, hiduplah secara mulia. Kalau mati, matilah secara syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Jangan terbalik. Hidup sia-sia, mati konyol. Nilai yang tidak ada artinya. Alangkah nikmatnya hidup yang berisi kemuliaan, dan alangkah indahnya mati dalam nilai syahid. Saya ingin menyegarkan ingatan saudara-saudara kepada sikap Nabi Allah Ismail alaihi salam ketika menghadapi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih leher anaknya Ismail, yang ini berarti adalah kematian. Ketika datang perintah untuk menyembelih leher Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Ananda Ismail, ayah mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih lehermu. Menurut pendapatmu bagaimana mimpi ini, nak? Laksanakan atau tidak usah? Saya tidak sanggup membayangkan. Anak cuma satu-satunya. Sudah lama diharapkan.
si buah hati belahan jantung pelanjut cerita penerus sejarah. Ketika anak ini sedang lucu-lucunya, turun perintah untuk menyembelihnya. Ya, kalau anak kita banyak, turun perintah potong leher anakmu, mungkin kita bisa pilih yang mana yang rada bandelan nih. Tapi ini anak cuma satu-satunya. Lucu sudah lama diharapkan. Dan memang itu juga merupakan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim. Seolah-olah Allah berkata, "Hai Ibrahim, dahulu sebelum kau punya anak, kau memang cinta kepadaku. Sekarang setelah kau punya anak, masuk rasa cinta anak ke dalam hatimu. Buktikan Ibrahim, mana yang lebih besar, cintamu kepadaku, kata Allah, atau cintamu kepada anakmu. Sembelih leher anakmu." Ternyata kemudian sejarah menyatakan Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, beliau pun cinta kepada putranya. Tapi cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada putranya. Sehingga ketika turun perintah penyembelihan, itu pun dilaksanakannya, tapi tetap musyawarah dulu. Yakin itu memang perintah Allah, beliau toh mengajak dialog putranya. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Dialog. Nah, Bapak mimpi diperintah Allah untuk menyembelih lehermu. Menurut pendapatmu bagaimana nak? Laksanakan atau tidak? Yakin itu perintah Allah. Tapi asas musyawarahnya tidak beliau tinggalkan. Walaupun yakin orang tua berbuat untuk kebaikan anak, alangkah baiknya anak diajak bicara. Sehingga dengan hasil pembicaraan ini nanti kita akan mengerti gejala perkembangan dan kemauan dari jiwa si anak tadi. Saudara-saudara kaum muslimin, apa jawaban Nabi Allah Ismail yang ketika itu masih remaja? Beliau menjawab, "Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Bapak, jikalau memang ini memang perintah Allah, laksanakan saja Bapak. Tidak usah ragu. Mudah-mudahan nanti Bapak akan menemukan saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Ini pantulan doa Nabi Ibrahim dahulu ya. Ketika meminta seorang keturunan yang merupakan anak yang soleh. Jawaban dari anak yang soleh. Kalau memang ini perintah Allah Bapak, laksanakan saja. Saya insya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Kalau Allah memerintahkan Bapak untuk menyembelih leher saya, silahkan Pak. Saya ikhlas, saya ridho, saya rela untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban anak soleh. Sebab itu sering saya katakan, kalau kita cuma punya anak pintar tidak soleh, mungkin jawabannya nggak begini. Nak, Bapak diperintah motong leher kamu, nak, bagaimana pendapatmu? Mungkin dia jawab, Bapak aja yang tuaan, Pak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi prinsip ini gugur memenuhi panggilan Allah. Hidup mulia atau mati dengan syahid. Dua pilihan yang harus dua-duanya bisa kita laksanakan. Iskariman au mutsyahidan. Kalau hidup, hiduplah dalam kemuliaan. Kalaupun mati, matilah sebagai syahid. Sebagai orang yang dikenang kebaikan dan kebajikannya. Sebagai orang yang dekat dan banyak berbuat untuk kepentingan agamanya. Jangan tidak tercapai kedua-duanya. Hidup tidak punya nilai, mati pun tidak punya arti. Sia-sia semuanya. Kita masih hidup, orang anggap enggak ada. Dalam istilah tauhid disebut wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya. Dia sih ada apa enggak ada, sama gitu-gitu juga. Alangkah ruginya kalau ada kita dianggap sama dengan tidak ada. Apalagi kalau kita sudah tidak ada, ya tidak ada beneran. Iskariman au mutsyahidan. Hiduplah mulia atau matilah sebagai syahid. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Mati sesungguhnya juga merupakan ujian.
untuk menguji sejauh mana persiapan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan ini untuk menyambut. Dan tidak cuma sekedar untuk menyambut, tapi juga untuk mengarungi kehidupan sesudah kematian itu sendiri. Sebab kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian cuma satu pintu di mana kita akan masuk dan akan berjalan kembali menelusuri fase-fase kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pembicaraan tentang kematian ini pun bisa kita evaluasi. Ada yang takut mati usahanya, ada yang takut mati karirnya, ada yang takut mati rezekinya, ada yang takut mati batinnya, ada yang takut mati jasmaninya, dan lain sebagainya. Seluruh ketakutan kepada kematian itu memang merupakan hal yang wajar. Ada yang takut mati usahanya, ada yang takut mati karirnya, ada yang takut mati rezekinya. Tapi kalau ketakutan itu lalu melahirkan perbuatan-perbuatan negatif yang menimbulkan penyimpangan, itu sudah di luar dari yang seharusnya. Kematian merupakan ujian. Menghadapi segala macam ujian termasuk kematian ini akan kita bicarakan pada bagian penutup nanti. Yang kelima, saudara-saudara, ujian yang dijelaskan dalam Al-Baqarah 155 tadi, wa naqsin minas samarat, kekurangan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan bisa berarti paceklik. Ini juga bisa diakibatkan oleh apa yang dijelaskan dalam An-Nahl 112 tadi. Orang kufur kepada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Orang jauh dari petunjuk-petunjuk agama, merasa segala persoalan bisa dipecahkan dengan kemampuan otaknya. Hilang rasa ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usahanya bisa berakhir dengan yang tidak diharapkan. Sudah bikin target, tahun ini kita bakal panen raya besar. Tahu-tahu tikus ngamuk. Habis padi digarap oleh tikus, panen bisa gagal. Bahkan beberapa tahun yang lalu, kita masih ingat bagaimana ulat-ulat menyerbu pohon-pohon jambu. Ribuan batang pohon jambu. Ribuan pohon-pohon jambu itu mati. Lalu jambu-jambu itu tidak bisa lagi dimanfaatkan dalam kehidupan. Tikus yang menyerbu sawah. Ulat yang menyerbu pohon-pohon jambu, angin topan, puting beliung, gempa bumi, itu sudah proses-proses di luar kemampuan manusia untuk mendeteksinya. Disinilah manusia harus sadar bahwa setelah ia berusaha dan berusaha sesuai dengan keterikatannya kepada hukum alam, kepada sunnatullah, maka ia harus punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar bila usahanya berhasil, dia tidak lupa diri dan lupa daratan. Dan apabila usahanya kemudian ternyata gagal, dia tidak menjadi putus asa, buruk sangka, sempit hati, sempit pandangan. Cobaan datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekurangan buah alias paceklik. Saudara-saudara, menghadapi cobaan dan ujian yang saya katakan tadi, 5 macam ini, apa konsepnya, apa jalan keluarnya? Ayat selanjutnya dalam kalimat tadi menjelaskan, wa basyiris sabirin, menghadapi ujian-ujian dalam hidup, baik rasa takut, kelaparan, kemiskinan, kematian, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar. Menghadapi segala macam ujian tadi, gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Yaitu orang-orang yang apabila menghadapi ujian, ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kepada Allah pula kami akan kembali. Bukan cuma sekedar ucapannya, tapi penghayatannya kepada filsafat yang terkandung di dalam kalimat itu tadi. Maka jadilah dia semacam lipstick, jadilah dia semacam dekorasi. Apabila kita berjanji dan dalam hati kita sudah ada kemungkinan besar kita tidak akan datang, kita tetap menggunakan kata-kata insya Allah. Padahal yang jelas tidak akan mau datang adalah kita. Kita sandarkan dan kita kembalikan itu kepada Allah. Sesungguhnya kami berasal dari Allah. Sesungguhnya kepada Allah juga kami akan kembali. Bukan cuma sekedar ucapannya, tapi juga penghayatan kepada filsafat yang terkandung di dalamnya. Kalau suatu saat kita harus kehilangan harta yang kita miliki, kenapa tidak berpikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bahwa dulu pun ketika lahir ke dunia ini, tidak ada harta yang saya bawa. Kalau sekarang harta itu hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang saya maksud. Kalau sekarang, kalau suatu saat kita harus melepaskan pangkat jabatan yang kita sayangi, kenapa kita tidak kembali kepada inna lillahi? Dulu pun ketika waktu lahir ke dunia ini, tidak ada pangkat dan jabatan yang saya bawa. Kalau sekarang harus pensiun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kadang-kadang enggak. Dengar mau mutasi, mau pensiun, mulutnya inna lillahi, tapi gerbek-gerbek dukun diusut. Keluarganya meninggal, mulutnya innalillahi, tapi nangisnya tetap nggak mau berhenti. Bukan cuma sekedar ucapannya, tetapi penghayatan kepada nilai dan filsafat yang terkandung di dalam kalimat innalillahi itu. Sesungguhnya segalanya saja berasal dari Allah. Segalanya saja akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang kita jadikan landasan, maka sesungguhnya menghadapi berbagai ujian ini, kita tidak akan salah tingkah. Tidak akan salah tingkah, tidak akan salah sikap. Kalau sudah ini dasar dan fondasi yang menjadi landasan tempat di mana seluruh cobaan datang bertumpu, segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, maka betapapun bertumpu ujian datang menimpa, rasanya tidak akan lagi membuat kita goyah. Karena fondasi tempat kita berdiri sudah demikian kokoh dan kuatnya. Dan fondasi itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah. Segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini memberikan kelapangan jiwa. Dari kelapangan jiwa maka akan tertuang ketenangan dan ketentraman. Jauh dari stres, jauh dari darah tinggi, jauh dari bingung, jauh dari rasa takut, segalanya sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, ini jalan keluar dan inilah orang yang sabar. Yaitu orang yang mengembalikan segala persoalan bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Bukan sabar dalam pengertian kita sehari-hari. Sabar, maaf ya, dalam pengertian kita sehari-hari biasanya orang yang sabar yang gak banyak tingkah. Diam, gak salah apa-apa, kepala dikelepak. Diam aja. Ente nggak salah apa-apa dikelepak diem ya. Gue lagi sabar, diem loh. Rasanya ini sih, kalau sabar macam ini yang kita punya, boleh jadi kita akan tertindas terus. Sebab itu pada penghujung surah Al-Asr, Allah menggandengkan antara tawasau bil haq dengan tawasau bis sabr. Kebenaran dan kesabaran, dua hal yang memang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita benar, kita harus sabar. Kalau kita mau sabar, harus karena benar.
Apabila kebenaran satu prinsip, maka kesabaran adalah satu strategi. Prinsip yang tanpa strategi bisa membuat kita tidak akan mencapai tujuan yang kita harapkan. Artinya, kebenaran tanpa kesabaran membuat kita mudah dipatahkan orang, tapi kesabaran tanpa kebenaran akan membuat kita diinjak terus oleh orang lain. Karena itu, kalau yakin kita benar, harus sabar. Kalau mau bersabar, harus karena benar. Dalam hal ini, sifat sabar yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh memang merupakan jadi panutan. Sepanjang persoalannya adalah persoalan pribadi. Sepanjang pribadi beliau yang dihina, sepanjang pribadi beliau yang dicaci maki, beliau biasanya bisa mengendalikan diri. Tapi kalau sudah agama masalahnya, maka beliau pun tidak segan-segan mencabut pedang maju ke medan perang. Bukan untuk memaksakan agama dan keyakinan, karena agama dan keyakinan memang tidak bisa dipaksakan. Tapi untuk menjaga, membela dan mempertahankan agama dari hinaan, cemoohan dan caci maki orang lain. Yang kita lakukan sebaliknya. Kalau pribadi kita yang dihina, marahnya 17 langit. Tapi kalau sudah agama dicaci maki orang, agama dihina orang, agama diremehkan orang, biarin dah, masih banyak ustaz. Cuma masalah ustazkah agama itu? Cuma urusan kiaikah agama itu? Tidak. Agama itu urusan setiap pribadi muslim. Ya, dia jadi pengusaha, ya dia jadi pejabat, ya dia jadi seniman, ya dia jadi teknokrat, ya dia jadi ekonom, ya dia jadi pakar di berbagai bidang. Agama adalah masalah setiap kita. Kalau pribadi Nabi yang dicaci, pribadi yang dihina dan dicemoohkan orang, beliau mengendalikan diri. Tapi kalau sudah agama taruhannya, beliau tidak segan-segan cabut pedang maju ke medan perang. Sabar tapi pada tempatnya. Sabar tidak dalam artian diam, delohom, ayem-ayem, gelenggem, menunggu embun yang turun dari langit. Emang lagi lapar, sabar aja. Gak usah makan, nanti juga waktunya Tuhan kasih kenyang-kenyang. Kalau sabar macam ini yang kita pakai, lapar terus dah. Emang giliran sakit, sabar aja. Gak usah berobat, nanti juga waktunya baik, sembuh. Mati terus dah. Ya, perkara ada orang sakit tidak berobat sembuh, itu hak Allah. Tapi tidak boleh kita jadikan sandaran, apalagi kalau makom kita dengan Allah masih sedemikian jauhnya. Itu hanya ucapan dari orang-orang yang makom dia dengan Allah itu sudah tidak ada jarak. Permohonannya dipenuhi, kehendaknya dituruti, sebab dia dengan Allah sudah sedemikian dekatnya. Kalau kita masalahnya, yang antara kita dengan Allah ini dilapisi oleh dosa dan kesalahan yang kita kerjakan sendiri, rasanya kita masih harus banyak berbuat sesuai dengan keterikatan kita kepada sunnatullah itu. Orang yang sabar adalah orang yang sadar kepada hakikat dan filsafat yang terkandung di dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah. Harta yang hilang tidak membuat kita gundah. Pangkat yang harus kita tanggalkan tidak membuat kita kecil hati dan tidak akan meninggalkan medan pengabdian. Kenapa? Kita cuma menganggap itu satu titipan. Lain kalau kita anggap itu punya kita. Jabatan punya kita. Nah, itu yang kita suka uangkeng. Saudara-saudara kaum muslimin, kesimpulannya, banyak cobaan-cobaan dalam hidup. Yang dibicarakan dalam Al-Baqarah 155 ini, sebagian kecil dari rasa takut, kelaparan, kemiskinan, kematian, dan kekurangan buah-buahan. Menghadapi segala macam ujian tadi, kembalilah kita kepada dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah.
Semoga dengan sikap ini kita akan lapang dada menghadapi ujian dan akan semakin tangguh iman dan akidah kita menghadapi cobaan yang datang menimpa. Inilah pertemuan pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.